Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di ASOGI seri ke-19. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. ASOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus terkait onkologi ginekologi. Dan kami hadir setiap hari Rabu pukul 15.30 sampai 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kembali bersama saya, Dr. Hoirunisa yang akan memandu acara pada sore hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada yang menjalankan dan semoga tetap semangat menunggu azan maghrib sambil kita berdiskusi santai. Seperti biasanya, selama 1 jam kami akan menghadirkan diskusi interaktif bersama para narasumber yang pakar di bidangnya. Dan seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom sehingga tidak diperlukan untuk mengisi link absensi. Dan selama acara, kepada seluruh peserta kami harapkan dapat mengajukan pertanyaan baik secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan sore ini sudah hadir 2 orang narasumber yang akan berbagi ilmu dan pengalaman pada ASOGI seri ke-19 ini. Izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Untuk narasumber yang pertama adalah Dr. Sigit Purbadi, spesialis obstetri ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Selamat sore, Dr. Sigit. Selamat sore para sejawat semuanya. Terima kasih. Untuk narasumber kedua kita yaitu Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetri ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, sekaligus sebagai ketua HOGI. Selamat sore, Dr. Brahmana. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senior, guru besar, sejawat semua. Ya. Waalaikumsalam. Dan jalannya diskusi ASOGI seri ke-19 sore ini akan dipandu oleh moderator, dan moderator kita sore ini adalah Profesor Dr. Andriono, spesialis obstetri ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta, sekaligus sebagai Ketua Dewan Penasehat HOGI. Selamat sore, Prof. Andriono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa. Bentar lagi selamat buka ya. Dan untuk tema yang akan kita bahas pada ASOGI seri ke-19 sore ini adalah targeted terapi pada kanker ovarium. Nah, terapi ini merupakan suatu pengobatan kanker yang secara khusus menargetkan sel kanker. Dapat melalui beberapa mekanisme seperti apoptosis sel, penghentian siklus sel, atau bisa melalui penghambatan faktor-faktor angiogenik pada kanker. Namun bagaimana sebenarnya pengaplikasiannya secara klinis dalam pengobatan kanker ovarium akan kita sama-sama diskusikan bersama para pakar yang telah hadir. Namun sebelumnya kami akan mengundang terlebih dahulu Ketua HOGI kita untuk memberikan sambutan sekaligus pembuka acara ASOGI sore ini. Kepada Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetri ginekologi konsultan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Prof. Andriono, guru saya, Dr. Sigit, guru saya, kemudian para guru besar, senior, sejawat semua, juga yang terhormat seluruh partisipan yang setia setiap hari Rabu jam 15.30 mengikuti Tanya ASHOGI. Tanya ASHOGI, karena ada acara satunya juga, saya kadang-kadang mix ya, jadi acara ASHOGI tiap 15.30. Terima kasih kepada Bu Sekjen, Dr. Taufan, kemudian Dr. Koirunisa, Dr. Birama, yang ngawal acara ini dari minggu ke minggu ya. Jadi ini nantinya mudah-mudahan setahun genap ke 52 begitu ya. Terima kasih. Sekarang sudah nggak terasa yang ke-19. Kemudian juga selamat puasa, menunaikan ibadah puasa yang ke hari ke-11 ya. Mungkin hari ke-11, mungkin ada juga yang hari ke-12 ya. Mudah-mudahan kita selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Topik pada sore hari ini mungkin menarik, mungkin bisa banyak wawasan, mungkin kita sharing, dan kita sangat berharap acara ini justru pertanyaan dari semua partisipan ya. Jadi dengan partisipan menanyakan sesuatu, kita bisa sharing, bisa diskusi, dan suasananya menjadi lebih hidup. Mungkin saya tidak panjang lebar, sekali lagi kita terbuka masukan untuk judul-judul ASHOGI atau perbaikan ASHOGI di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Dr. Brahmana. Dan selanjutnya adalah diskusi ASOGI yang akan dipandu oleh moderator kita kepada Profesor Dr. Andriono, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita hari ini berdiskusi tentang targeted therapy. Ini belum ada pertanyaan, oleh karena itu saya membuka diskusi ini secara sekilas. Saya minta Dr. Brahmana atau Dr. Sigit atau Dr. Brahmana untuk menjelaskan apa itu yang disebut targeted therapy itu. Silakan. Baik, Prof. Jadi sebentar. Jadi kenapa sih kita berbicara tentang targeted therapy, gitu ya? Jadi hari ini kita just to share information, gitu ya. Jadi ini adalah konvensional. Jadi konvensional itu ya kita operasi, kita radioterapi, kita kemoterapi, gitu ya. Nah, yang menjadi masalah adalah bahwa pengobatan konvensional itu adalah kita tidak spesifik, artinya bahwa karena tidak spesifik, basisnya dia bekerja pada siapapun yang dia tumbuh, kalau dia medication, kalau dia surgery, ataupun radioterapi, maka dengan organ yang bersinggungan. Jadi itu sebabnya bahwa dia akan mempunyai efek pada organ sebelahnya, atau pada sel darah, atau pada GI tract, atau pada bone marrow. Intinya bahwa semua sel yang dia sedang tumbuh, dia akan dihambat. Nah, ini yang terus di samping itu kemudian ada banyak hal tentang masalah recurrence, ya, masalah survival menjadi isu sehingga para ahli selalu menginginkan bagaimana supaya kita mendapatkan survival yang tertinggi. Dan konsepnya adalah bahwa pada targeted therapy dia bekerja pada yang spesifik. Kadang dia hanya satu sisi, ya. Dan clue-nya adalah bahwa kita berbicara di pathway carcinogenesis, kita berbicara di metastasis. Nah, oleh karena itu sebetulnya belajar onkologi satu sel aja, nggak usah banyak-banyak, gitu ya. Karena kita bisa berbicara dari mulai di membran sel misalnya, gitu ya. Itu kenapa bahwa pada surgical oncology itu, surgical philosophy itu, Hutan Asrafian mengajarkan bahwa kita harus tahu fungsi sel. Nah, oleh karena itu katakanlah misalnya pada membran sel. Membran sel di luar itu ada growth factor, di dalamnya ada tyrosine kinase, gitu ya. Nah, kemudian mereka akan menyelidiki bagaimana peran masing-masing. Dulu orang memeriksanya satu-satu untuk suatu molecular genetic testing. Saat ini kita sudah ada NGS. NGS kita akan bisa melihat sebanyak-banyaknya, dan tentu setiap kali kelainan akan berusaha melakukan suatu penghambatan. Nah, sehingga seringkali targeted disebut sebagai personalized, ya. Nah, intinya kalau kita lihat dari hallmark adalah tadi yang kita sudah lihat pada epidemiological growth factor, cuma dia memang nggak cocok nih. Walaupun ada penelitiannya misalnya pada kanker serviks dengan nimotuzumab, gitu ya. Kemudian ada banyak hal, ya, misalnya untuk menghambat sintesis angiogenesis dengan VEGF, ada PAP. Jadi intinya setiap pathway yang kita ketahui, kita sebetulnya bisa melakukannya, ya. Nah, ini adalah misalnya pada ovarian cancer bevacizumab, ya, diberikan dari mulai sebetulnya bisa sampai dengan 30. Aslinya selalu bahwa targeted terapi itu sampai disease progression. Tapi karena keterbatasan uang terus motong. Kalau di Indonesia
bisa tidak pakai. Kalau toh pakai bisa cuma 6 siklus, 36 siklus juga jarang, hanya pada biasanya insuran yang dia di luar ya. Ada hal yang lain ya. Nah, kemudian ini adalah pada saat ini imunoterapi juga sudah mulai gitu ya. Jadi ini seluruhnya adalah selalu dikembangkan. Nah, jadi mudah-mudahan bahwa dengan kita paham dari satu sel normal, kemudian dia akan berubah, termasuk salah satu yang dikembangkan karena salah satu pathway-nya adalah senescent. Saat ini juga senescent inhibitor juga sudah mulai ongoing, dan mereka sebetulnya menyebutnya jalur pipa atau di pipeline untuk discovery ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman akan bisa lebih memudahkan kalau dia tahu pathway-nya, oh di situ tempat kerjanya. Demikian Prof, itu yang mudah-mudahan bisa merangsang bagaimana nanti isu daripada tentang di ovarian cancer. Termasuk dulu pernah P53. P53 itu penelitiannya sampai tahun sekitar 85 itu dia sudah establish. Aktivitasnya jelas. Cuma yang jadi masalah dia cuma bisa kita sampai di darah. Berbagai macam faktor nggak ada yang berhasil memasukkan dia ke dalam sel sehingga dia tidak bisa ya. Jadi kalau kita ukur P53 yang masuk ke dalam sel dengan radiolabeling ternyata sangat kecil, sehingga pupus harapannya ya mungkin ini kehendak Allah supaya orang meneliti yang lain sehingga ketemulah banyak hal yang lain. Monggo Prof. Oke, terima kasih Dr. Sigit. Dr. Brahmana mungkin ada yang mau disampaikan? Oke, terima kasih banyak Prof. Andriono. Saya coba bantu sedikit sharing ya juga ya, mungkin bisa jadi nambah-nambahin begitu ya. Nah, sebetulnya tadi Dr. Sigit sudah mengatakan terapi kanker itu operasi, kemo, radiasi ya. Nah, itu kan kita memberikan terapi seperti begitu, zaman belum berkembang tentang genetik ya. Nah, sehingga dianggap misalnya ada 5 pasien si ovarium, dianggap semuanya sama si ovarium. Kita tidak tahu bahwa si ovarium yang satu itu mutasinya ada mutasi di BRCA, misalnya satunya tidak ada mutasi di BRCA, satunya mutasinya di tempat lain, dan lain-lain. Nah, kemudian berkembang namanya precision medicine ya. Precision medicine itu supaya kita bisa lebih presisi ya. Ibarat berperang begitu, kita tidak nembak semuanya, tetapi nembak terorisnya, ibaratnya demikian. Nah, itu yang kemudian berkembang. Nah, sebetulnya apa sih kalau ovarian cancer itu musuh utamanya itu kan recurrency ya. Musuh utama itu recurrency. Bahkan stadium 3 itu 70-90% recurrence. Begitu recurrence diobati ada respons, recurrence yang kedua lebih pendek lagi. Jadi free of disease-nya lebih pendek lagi. Jadi sebetulnya musuh utama itu recurrent. Nah, obat-obatan targeted terapi sampai saat ini itu selalu targetnya progression free survival yang utama ya. Jadi bukan tingkat kesembuhan total sempurna, tidak demikian. Selalu yang dipakai target adalah progression free survival yang paling utama. Ya kita lihat di sini ya. Antara recurrence yang pertama, recurrence berikutnya, recurrence semakin pendek free of disease-nya, semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek. Nah, kemudian dipelajari kira-kira letaknya yang bisa diperbaiki di mana ya. Kemudian diberikan targeted terapi gunanya untuk memperpanjang free of disease-nya, memperpanjang di sini, memperpanjang di sini, memperpanjang di sini, memperpanjang di sini. Jadi intinya nanti kita bisa diskusi ya. Kalau kita mau memakai targeted terapi, kalau pakai targeted terapi sembuhnya lebih besar. Targeted terapi tanpa targeted sembuhnya lebih kecil. Tapi mungkin lebih tepatnya ya disease free-nya lebih lama. Mungkin demikian. Nanti mungkin diskusi sama Dr. Sigit ya. Nah, precision medicine itu sebetulnya berkembang juga ada tailored medicine, individualist medicine, kurang lebih nama lainnya ya. Nah, gunanya apa sih precision medicine itu? Untuk mendetek ovarian cancer lebih akurat ya. Untuk memprevent juga lebih akurat, mempredik respons lebih akurat, mengobati lebih akurat. Dulu ditembak semua, sekarang kita dibantu dengan ditambah nembak terorisnya, ibaratnya demikian ya. Nah, ini tadi yang target-target yang bisa menjadi pengobatan ya, ada pengobatan di angiogenesisnya, ada pengobatan di DNA repair-nya dan lain-lain sebagainya ya. Mungkin sekedar secara umum saja.
ada yang di damage repair capacity-nya diperbaiki atau dimodulasi, ada yang berakanya dimodulasi, ada yang mungkin drug efflux-nya dimodulasi, dan lain-lain. Selain kemoterapi. Kalau kita berbicara pada kanker ovarium, sampai saat ini yang jelas belum ada panduan di seluruh dunia memakai targeted only. Jadi, oke lah, saya tanpa misalnya indikasi kemo adjuvan ya, kita adjuvannya pakai targeted therapy only, masih belum sampai ke sana. Tapi penelitian sudah ada beberapa, tapi belum menjadi guideline kita memakai targeted only tanpa memakai adjuvan yang konvensional begitu ya. Nah, ini rasa kalau dulu misalnya diobati ya ini si A, si B, si C dengan kemoterapi semua ya pasca operasi perlu adjuvan, mungkin nantinya itu ada yang di kemoterapi plus bevacizumab, ada kemoterapi plus PAP inhibitor, ada yang tidak bisa pakai PAP inhibitor dan lain-lain sebagainya. Mungkin nanti kita lebih banyak diskusi. Tadi Dr. Sigit sudah, yang paling utama adalah anti-angiogenesis saat ini yang dipakai, juga kemudian PAP inhibitor dalam hal memodulasi DNA repair dari sel kankernya tersebut. Nanti mungkin kita lebih banyak diskusi. Mungkin itu pembukaannya, Prof. Kira-kira demikian. Makasih banyak. Makasih, Dr. Brahmana. Sudah ada pertanyaan satu kayaknya. Ya. Oke, sudah dijelaskan oleh Dr. Brahmana dan Dr. Sigit apa yang dimaksud dengan targeted therapy secara sekilas, ya. Dan saya kira banyak masalah yang harus dijawab, ya. Mungkin teman-teman ingin memakai, ya banyak hal yang ditanya tentang targeted therapy ini. Pertanyaan pertama dari Susana Suryadi. Selamat sore, Prof. Dokter. Terima kasih untuk sharing expertise. Profesor dan dokter izin bertanya, berapakah biaya untuk targeted terapi ini? Apakah progression free of disease akan sangat berubah dengan target terapi pada pasien kanker ovarium late stage? Terima kasih banyak. Silakan Dr. Brahmana atau Dr. Sigit yang menjawab. Ini sudah kalau ditanya harga harusnya yang jualan ya. Bukan pakar. Pakar itu ditanya bagaimana indikasinya gitu ya. Apakah hasil gimana, tolong dilaporkan. Mungkin baik Dr. Sigit maupun Dr. Brahmana melaporkan bagaimana disease free survival apabila kemoterapi saja, terus kemoterapi ditambah targeted terapi, ya itu dan sebagainya, atau imunoterapi begitu. Bagaimana disease survivalnya atau indikasinya, kontraindikasinya. Silakan. Siapa dulu? Dr. Sigit atau Dr. Sigit dulu, silakan. Ya, silakan, Dr. Sigit. Jadi kalau kita berbicara ovarian cancer, masalahnya dia advance. Kalau dia advance, dia bisa nggak mencapai R0? Nah, kalau Indonesia R0-nya sangat kecil ya untuk tercapai R0. Disinilah sebetulnya peran. Jadi kalau di Indonesia sangat benefit. Jadi benefit bevacizumab di Indonesia jauh lebih menguntungkan karena sebagian besar tidak tercapai R0 gitu ya. Nah, karena disinilah sebetulnya studinya seperti itu. Tapi bukan berarti dia tidak bermanfaat gitu ya. Kalau dia apalagi kalau dia bisa mengikuti gitu ya. Karena kalau misalnya di Amerika atau di Kanada atau di Eropa sendiri dia tergantung karena pada prinsipnya insulin juga berbisnis. Dia bisa diberikan sampai 36 cycle. Dan tentu saja sebetulnya yang tadi saya bilang konsepnya lahir dari until disease progression. Jadi kalau udah kambuh itu udah nggak mempan baru nggak dikasih. Nah kita kan paling sedikit gitu ya, ngasihnya 6 siklus. 6 siklus juga nunggu program gitu ya. Itu ada program 21 ya, ada namanya apa sih, saya jadi lupa itu. Nah, jadi ada beli 2 dapat 1 ya. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Tapi yang jelas bahwa paling diuntungkan sebetulnya kalau dia ada gejala sisa. Tapi tetap bahwa kalau dia ada gejala sisa, karena dia akan selalu sisa 1000 sel yang dormen masuk ke G0, yang kalau setiap kali dia kambuh, tadi Dr. Brahmana sudah mengatakan, dia kalau diperiksa dengan genetiknya, dia berubah sifat. Dia udah pasti ganti. Setiap itu pasti ada yang mutan. Ya, nah jadi
Yang jelas dia benefit, cuma masalahnya kita adalah seringkali kayak lagu pacaran dulu mentok di ongkos. Silakan Dr. Bam. Oke, terima kasih ya. Jadi begini ya, kalau kita men-treat seseorang itu, kita betul-betul harus diskusi ya. Nanti kemudian kalau kita jelaskan, oh benefitnya, progression-free survival-nya yang diberikan dan yang tidak diberikan, beda 6 bulan. Kemudian satu orang ngomong, wah cuma beda 6 bulan nih, gitu nih, ya kan? Tapi yang satu lagi, loh saya mau berusaha maksimal, semaksimal mungkin. Selama ada jalan kita tempuh, selama data ada tempuh, selama ada bukti kita tempuh begitu. Nah ini memang begitulah kita menghadapi pasien itu, karena pasien ini kan bukan sesuatu robot begitu ya. Jadi tidak, ya kita harus berdiskusi. Nah inilah gunanya kita selalu mengupdate ilmu supaya kita ada modal memberikan penjelasan kepada pasien. Nah, kembali lagi ke pertanyaannya Dr. Susana tadi. Kira-kira harga. Nah, kalau harga ini rasanya kita sebagai clinician, dokter, kita tidak bisa menjawab ya. Yang jelas pengalaman kita itu ada program-program khusus, ibaratnya demikian ya. Ada program-program khusus. Mungkin saja siapa tahu nanti kita bisa ikut di Belanda, di mana ditanggung full begitu ya, tanpa memikir lagi ya lain cerita. Nah, kalau bicara kesembuhan, sekali lagi, goal target-target penelitian untuk target terapi ini tidak ada yang cured, tidak ada cured 100% kalau diberi ini kesembuhannya total sekian. Kalau tidak diberi kesembuhan total sekian, tidak demikian, tetapi selalu targetnya progression free survival atau intinya saat ini sementara adalah kita memprolong remission. Jadi lebih tepatnya demikian, memprolong remisi supaya fase disease free-nya itu semakin panjang. Yang diberikan bevacizumab pada stadium lanjut dengan yang tanpa bevacizumab, ternyata disease free-nya lebih panjang diberikan bevacizumab. Sama juga dengan olaparib. Olaparib itu memodulasi dalam hal DNA repair ya, yang ada BRCA mutation, berarti salah satu senjata sel kanker untuk merepair dirinya sudah rusak. Maka kalau satunya dengan PAP diberikan inhibisi, maka kalau sudah rusak, harapannya tidak bisa melakukan DNA repair sel kankernya. Kalau diberikan olaparib, maka disease free-nya nambah sekian, benefit-nya sekian. Jadi mungkin memang kita benar-benar harus berhitung, Prof. Nah, kita bisa evidence-based murni itu ketika kita tidak ada kendala biaya lagi. Nah, itu baru evidence murni kita. Kita ini beban dokter kalau misalnya semua itu tidak ada kendala biaya, beban dokter itu jangan dipikir tidak ada loh. Wah enak nih dokternya. Justru enggak. Dokternya harus belajar lebih keras karena kita harus tahu evidence terbaru. Ibaratnya demikian kan. Tapi berhubung kita ini ada keterbatasan ke pembiayaan, mungkin kita tidak harus misal dalam tanda kutip saya nggak perlu tahu banget yang dalam-dalam begitu dan lain-lain. Toh pasiennya juga nggak mampu, misalnya demikian lain cerita. Jadi ini diskusi ya kita ya. Jadi memang sisi-sisinya demikian, Prof. Makasih. Terima kasih, Dr. Brahmana. Jadi intinya biayanya cukup mahal dan pemberiannya tidak terbatas. Yang penting untuk memperpanjang free disease survival. Nah, jadi masing-masing harus dihitung cost-nya. Nggak bisa direncanakan cuma 6 bulan gitu, kayaknya nggak. Kita harus berikan terus sampai dia residip benar-benar yang bulky tumor. Ya. Ada pertanyaan? Bagaimana pemilihan targeted terapi yang tepat untuk ovarian cancer? Siapa? Silakan Dr. Brahmana, Dr. Sigit. Dr. Sigit dulu, monggo. Ya. Jadi memang kalau kita berbicara, kita harus tahu tentang defect. Kalau kita berbicara defect, maka kita berbicara DNA sequencing. Jadi sebenarnya onkologi itu enak, belajarnya cuma satu sel doang tuh. Ya, jadi satu sel, kemudian kita berbicara di membran itu di luarnya ada growth factor, di dalamnya ada tyrosine kinase, habis itu terus kemudian organel masuk ke dalam DNA. Nah, tapi dia akan belajar tentang proporsi epidemiologi. Ya, sekarang namanya molekular epidemiologi. Nah, untuk bevacizumab, karena lebih dari 90% dia ekspresi, maka dia tidak testing lagi. Tapi kalau kita akan berbicara dengan PAP inhibitor, dia harus dilakukan suatu tes.
Jadi kalau berbicara yang paling ideal, ya kita harus punya NGS mesin gitu ya. Kita nggak punya. Jadi salah satu dokternya harus siap loh. Jadi karena saya udah beberapa nih, ada pasien dioperasi, ada sejawat lain ya. Nah, pasiennya datang ke saya bawa hasil ya DNA sequencing dari Singapura, dari NGS, balik lagi ke dokternya. Duh, kenapa datang katanya? Kamu udah nggak usah nanya-nanya gini karena percuma aja katanya. Nah, jadi kita harus tahu gitu ya. Jadi nanti pasiennya kan akan memberikan, apalagi kalau orang mau berbicara tentang medical tourism gitu ya. Nah, jadi kita harus mengetahui tentang bagaimana sebetulnya saat ini tentang genetic mapping. Jadi kita sudah harus siap gitu ya. Kita harus siap walaupun kita tidak sedalam genetic counseling termasuk yang di preventif, tapi setiap kali termasuk juga baik yang dia sudah FDA approved, baik dia yang sedang ongoing trial, itu kita bisa lihat ada di Amerika ada clinical.gov, terus kemudian di Europe juga ada European clinical trial, termasuk yang masih di pipeline. Jadi kita harus tahu secara keseluruhan ya struktur drug itu apa, how it works itu apa. Dan walaupun katakanlah misalnya pembrolizumab itu sendiri juga dia selain bekerja pada suatu PD-L1, tapi dia juga berkoneksi. Contohnya misalnya di defect di MMR, ya defect di mismatch, dia juga berkoneksi, dan pada DNA sequencing itu dia nanti akan keluar semua genetic alteration-nya. Nah, tapi kita kalau berbicara ilmiah adalah berbicara bukan karena ini tidak di-cover, ini tidak di-cover. Kita berbicaranya adalah ada defek, obatnya sudah ada atau belum. Ya, saya ambil contoh misalnya, kalau ada orang yang mau nyekolahin dendritic cell. Dendritic cell itu 10 tahun yang lalu sudah dianggap failure to treat ovarian. Dulu terapeutik vaksinasi ya. Grupnya adalah kelompok orang-orang yang di Amerika yang berasal dari sebagian ada Asia, sebagian ada dulu dari orang-orang Yunani. Dulu tiap tahun ada meeting itu di Yunani ya. Itu salah satu proyeknya adalah juga tentang dendritic cell ya. Nah, itu yang jadi basicnya adalah genetic alteration, terus kemudian obat yang sudah ada, obat yang approved dia bisa services, obat yang ada di pipeline dia biasa ikut trial. Monggo Dr. Bram. Ya, ini memang kalau Dr. Bram saya kira jawab segi praktisnya ya. Kalau teoretik kayak Dr. Sigit barusan mungkin teman-teman teman-teman yang di daerah repot mikir ya. Jadi, apa yang disebut DNA sequencing juga mereka bingung juga. Alatnya ada apa enggak gitu kan, problemnya di situ. Oke. Jadi, segi praktisnya gimana ya? Bagaimana memilih targeted terapi untuk ovarian cancer ya, begitu ya Dr. Bobby ya. Terima kasih Prof. Andriono. Jadi targeted terapi pada ovarian cancer saat ini yang aplikatif dan banyak dipakai itu hanya ada 2 jenis. Yang pertama dalam hal anti-angiogenesis, artinya mencegah vaskularisasi ke tumornya itu tumbuh. Yang pertama itu. Yang kedua adalah PARP inhibitor. Apakah PARP inhibitor? Intinya secara mudah untuk teman-teman, PARP inhibitor itu adalah menghambat sel kanker memperbaiki DNA-nya yang rusak akibat kemo atau akibat apapun. DNA sel kanker kan rusak, supaya tidak repair, supaya tidak hidup lagi, kemudian dipotong cara mekanisme repair-nya pada sel kanker dengan memberikan PARP inhibitor. Jadi secara sederhana ada 2 yang sering dipakai. Satu menghambat pembuluh darahnya, anti-angiogenesis. Yang satu lagi menghambat DNA repair dari sel kanker dengan memberikan PARP inhibitor. Kita bicara yang pertama dulu mengenai bevacizumab atau anti-angiogenesis. Itu diberikan ketika kita berhadapan dengan advanced stage ovarian cancer, kemudian kita lakukan operasi, apalagi ada residunya, kemudian kita berikan kemoterapi. Pada saat kemoterapi,
bisa dikombinasi dengan bevacizumab. Jadi kemoterapinya membunuh sel kankernya, bevacizumabnya menghambat pembentukan pembuluh darah untuk sel kankernya. Diberikan beriringan bersamaan kemoterapi, selesai kemoterapi 6 seri, maka diberikan bevacizumab only untuk sebagai maintenance, bisa diberikan sampai ada yang mengatakan 12 kali, ada yang mengatakan 15 bulan, penelitiannya ICON 7 itu kira-kira 12 kali, penelitiannya GOG kira-kira 15 bulan, ada yang memberikan sampai terjadi recurrency. Itu kalau kita memberikan anti-angiogenesis bersamaan dengan kemonya, selesai bersamaan, maka anti-angiogenesis only sebagai maintenance. Yang kedua, kalau kita memilih memberikan olaparib, maka ada beberapa syarat. Olaparib itu adalah memberikan suatu obat supaya DNA repair pada sel kankernya terganggu. Syaratnya apa? Kita harus memeriksakan ada tidak mutasi BRCA-nya. Mutasi BRCA itu bisa diperiksa dari gem lain, misalnya darah, atau dari sel spesimen tumornya. Diperiksa ada mutasi BRCA atau tidak. Kalau ada mutasi BRCA, maka itu indikasi kita memberikan olaparib. Kapan diberikan olaparib? Selesai kemoterapi, as a maintenance, kemudian diberikan olaparib. Nah, kemudian timbul pertanyaan, kalau saya mengkombinasi dua bagaimana? Ya saya berikan anti-angiogenesis, ya saya berikan anti-DNA repair, olaparib, bisa diberikan. Studi menunjukkan demikian, Paula study itu mengkombinasi antara anti-angiogenesis dan anti-DNA repair, yaitu olaparib, pasca kemoterapi untuk sebagai maintenance. Nah, tapi apapun penambahan baik anti-angiogenesis maupun anti-DNA repair itu tujuannya bukan targetnya untuk meningkatkan sembuh, tetapi ibaratnya memperolong remisinya. Jadi secara sederhana, kalau kita memberikan anti-angiogenesis, tidak perlu pemeriksaan apa-apa, kanker ovarium, pasca operasi advanced stage, kita berikan kemo plus anti-angiogenesis. Yang kedua, kalau kita memberikan olaparib sebagai anti-DNA repair, maka syaratnya spesimennya harus diperiksakan ada tidaknya BRCA mutasi. Cuman pemeriksaan BRCA mutasi masih di luar negeri sampai saat ini. Tapi mampu laksana, di kota-kota besar banyak pasien meminta untuk dilakukan pemeriksaan BRCA mutation, kalau ada kita berikan olaparib. Mungkin secara singkat demikian, Prof. Terima kasih. Terima kasih itu Bro Mana. Mungkin untuk sejawat objin umum agak kebingungan juga kalau dia bilang angiogenesis itu apa gitu ya. Ya, bahwa sel kanker itu memerlukan nutrisi, ya oksigen, sehingga dia mencoba membuat pembuluh darah sendiri. Ini disebut angiogenesis. Nah, oleh karena itu angiogenesisnya diblok supaya tidak ada nutrisi sehingga sel kankernya tidak cepat hidup gitu. Sebaliknya olaparib repair-nya. Jadi setiap sel kalau mengalami kerusakan berusaha untuk memperbaiki dirinya ya. Seperti yang dikatakan Dr. Brahmana diperbaiki. Nah, yang repair-nya itu yang melakukan repair itulah gennya dihancurkan supaya dia tidak bisa merepair mutasi yang terjadi karena terapi kemoterapi atau radiasi. Ada pertanyaan lagi? Mungkin bisa nambahkan ya, Prof ya. Mungkin untuk SPOG umum, paling tidak misalnya, saya harus tahu detail, tidak perlu, tetapi paling tidak kalau misalnya menjumpai CA ovarium pada pasiennya, mungkin bisa mengedukasi saja. Nanti ada salah satu modalitas terapi selain kemoterapi yang bisa diberikan, tetapi ada syarat-syaratnya. Mungkin gitu aja, Prof. Mungkin hanya sekedar mengedukasi. Terima kasih, Prof. Ini ada pertanyaan ya, Pak, untuk mencegah rekurensi cuma 6 bulan terapi target. Apa itu worthy atau tidak untuk diberikan kepada pasien ya? Silakan Dr. Sigit. Nama 6 bulan berpengaruh kan? Tergantung kalau dia tukang gado-gado mungkin dia tidak worthy ya. Tapi kalau misalnya dulu ada anak magang saya sebetulnya, anak magang yang mau masuk objin tapi nggak tahunya dia pengusaha. Dia 1 bulan aja keuntungannya 750 miliar. Jadi kalau dia kerja itu 6 bulan karena dia memimpin beberapa perusahaan gitu ya. Nah, jadi memang ini selalu tadi yang Dr. Brahmana kata
penting adalah bahwa bagaimana kita sebagai praktisi lakukanlah berpraktek sesuai dengan undang-undang praktek kedokteran, ya, terutama pasal 45 sampai dengan 53. Nah, itu laksanakan aja itu. Karena itu tidak hanya protek pasien, tapi dia juga memproteksi diri. Karena semua, kalau tadi dikatakan konseling, harus ditulis. Karena kalau tidak ditulis, bayar mah. Jadi ini yang paling penting, dan tugas dokter sebetulnya hanya offering, hanya menjelaskan informasi. Decision maker ada di klien, karena all consequences itu adalah juga ada di klien. Ya, jadi kita cuma memberikan info aja. Demikian, Prof. Boleh nambahkan ya, Prof? Boleh nambahkan, ya. Jadi begini ya, dalam dunia kedokteran itu pasien itu mempunyai freedom untuk memilih itu. Yang setelah mendapatkan penjelasan dokter panjang lebar. Jadi yang tidak boleh adalah dokternya tidak menjelaskan panjang lebar sepengetahuan evidence terbaru, tetapi sudah mengarahkan begitu. Jadi kita menjelaskan saja perkara apakah itu worth it atau tidak, let the patient make the decision. Ya, jadi begini, contoh di lapangannya, ada pasien ini dia pakai bevacizumab terus, recurrent, residif, kita nilai sudah tidak bermanfaat lagi bevacizumabnya, ngotot terus pakai bevacizumab. Nah, ini contoh bahwa ada orang yang ingin diberikan maksimal, pengobatan maksimal. Nah, peran kita sebagai dokter adalah konseling seluas-luasnya, decision tetap pada pasiennya. Apakah 6 bulan itu bermanfaat atau tidak, ataukah 4 bulan itu bermanfaat atau tidak, let the patient makes the decision. Yang keliru adalah ketika dokternya tidak menjelaskan, Bu, pakai aja, bagus ini. Nah, itu keliru juga kita itu. Tidak menjelaskan apa-apa. Padahal kalau pasien tahu, pasien pengen maksimal. Jadi kita itu tugasnya menjelaskan seluas-luasnya. Terakhir, the patient makes the decision sesuai dengan kode etik kedokteran Indonesia, kan, bahwa ada freedom pada pasien untuk memilih. Makasih, Prof. Makasih. Jadi depend on daripada pasien itu sendiri. Kalau hidupnya 6 bulan itu memberikan kontribusi pada dunia, pada masyarakat besar, ya jadi beruntung dia. Selama 6 bulan mungkin dia bisa menambah amal solehnya, amal jariahnya, ya kan bisa juga. Ya. Jangan-jangan amal jariah, amal solehnya itu malah merupakan kunci dia untuk kehidupan yang akan datang. Jadi mungkin Dr. Sigit, Dr. Brahmana, ya perlu dijelaskan pada teman-teman mungkin indikasinya untuk targeted terapi, kontraindikasinya, dan efek samping daripada pemberian targeted terapi. Silakan, mungkin dibagi 2 ya, Dr. Sigit, indikasi sama kontraindikasi, Dr. Brahmana efek samping ya. Silakan, Dr. Sigit. Jadi kontraindikasi mutlak tidak ada. Yang penting sebetulnya setiap kali kita memberikan obat, maka kita tahu tentang komposisi obat dan bagaimana obat itu bekerja. Nanti tinggal ngelihat kalau gitu ya. Nah, nanti akan dijelaskan Dr. Brahmana bagaimana sebetulnya terjadinya suatu efek bevacizumab pada glomerular. Itu akan Dr. Brahmana akan menjelaskan apa sih struktur dari glomerular dan kenapa terjadi timbulnya efek samping. Jadi kontraindikasi mutlak tidak pernah. Dia hanya yang perlu dijelaskan adalah bahwa kalau dia ada tumor yang menyebar di GI tract yang tidak direseksi, maka dia mempunyai risiko untuk terjadinya bowel perforasi. Ya, karena pada saat itu karena sebetulnya bocornya karena ada tumor, begitu tumornya mati malah dia jadi bocor. Nah, demikian juga nanti efek samping yang lainnya itu kerja yang akan dijelaskan oleh Dr. Brahmana. Jadi tidak ada kontraindikasi mutlak, kecuali nggak punya duit. Supaya mereka tahu bahwa targeted terapi tidak ada kontraindikasi mutlak, ya.
itu perlu disadari karena itu merupakan satu target yang gen yang diserang oleh obat ini. Saya ingatkan absen itu otomatis ya. Absen otomatis, nggak usah pakai absen ditanyain. Silakan Dr. Brahmana. Oke, terima kasih. Kita bicara dua hal aja ya, poin aja langsung, karena kita ngomong tentang kanker ovarium, dan yang paling proof ya anti angiogenesis, anti pembentukan pembuluh darah, ibaratnya gitu ya. Kita selanjutnya ngomong anti angiogenesis, dan satu lagi anti DNA repair atau PARP inhibitor, gitu aja. Nah, kita ngomong dulu tentang yang anti angiogenesis bevacizumab, di mana dia itu adalah mengikat VEGF, di mana vascular endothelial growth factor baru untuk berikan supply kepada sel tumornya itu. Nah, efek sampingnya apa? Ini secara sederhana saja. Efek sampingnya artinya pada suatu kondisi-kondisi yang perlu pembentukan pembuluh darah baru, terhambat dia. Contohnya, kalau kita melakukan operasi, pasien-pasien yang sudah mendapat bevacizumab, nggak boleh kita melakukan operasi saat ini, kemudian bevacizumabnya belum berhenti, kemudian kita lakukan operasi. Kenapa? Ya karena operasi sendiri pada penyembuhannya kan butuh pembuluh darah yang baik, suplai pembuluh darah yang baik, sehingga itu akan terhambat, sehingga risiko terjadi leakage, misalnya operasi bowel akan semakin tinggi. Mengatakan mungkin kira-kira 4 minggu, kira-kira 6 minggu, dan lain-lain. Itu salah satu contoh, salah satu efek samping atau clinical decision yang harus kita ambil. Nah, kalau masalah olaparib atau sebetulnya efek sampingnya penurunan HB, kemudian penurunan leukosit, trombosit, tetapi itu juga bukan suatu kontraindikasi utama. Karena kalau terjadi, dosisnya bahkan bisa diturunkan, bahkan bisa ditunggu beberapa saat, pulih, diberikan lagi, sepanjang tidak ada bukti bahwa dia tidak efektif lagi, alias tidak progresif. Kalau dia progresif, ya di stop. Jangan kita memberikan targeted terapi lagi pada saat sudah progresif. Intinya targeted terapi semua stop ketika ada progresivitas. Artinya apa? Bahasa Jawanya tidak mempan lagi, itu tidak kita berikan. Jadi efek samping kalau yang olaparib mungkin sedikit lebih ringan daripada kemoterapi, tapi mirip-mirip, terutama hematologic effect yang paling sering. Baratnya demikian. Mungkin gitu ya Dr. Sigit, kalau ada kekurangan nanti tambahkan Dr. Sigit mungkin sama Prof. Andri. Silakan Dr. Sigit. Ya, jadi memang termasuk juga pada dia termasuk pada yang repair, katakanlah dia ada luka, ada apa, itu juga kalau dia untuk regenerasi dia juga bisa terganggu. Nah, tadi juga yang bevacizumab itu makanya dia bisa terjadi tentang gross hematuri ya, karena memang di filternya itu dia akan terganggu untuk regenerasi di glomerularnya. Dan juga dia akan mengganggu sistem renin-angiotensin gitu ya. Masih juga berhubungan dengan sistem renin-angiotensin yang disintesis di ginjal dengan glomerular gitu ya. Dan oleh karena itu salah satu yang terjadi adalah dia juga hipertensi. Nah, jangan dikasih simptomatik dengan anti hipertensi yang lain, karena dia udah spesifik kalau terjadi sampai hipertensi pada pemakaian bevacizumab, maka dia mesti diberikannya adalah dengan anti hipertensi golongan S inhibitor, karena memang dia bekerjanya di situ. Dosisnya bisa dititrasi dari mulai 2 kali 12,5 sampai kemudian dinaikkan. Itu aja sih, Prof. Oke. Mungkin belum ada pertanyaan lagi? Baik, kalau belum ada pertanyaan lagi, saya buka lagi pertanyaan lagi nih untuk Dr. Sigit, Dr. Brahmana. Kan teman-teman pasti tanya tadi indikasinya sudah, kontraindikasinya sudah, efek sampingnya sudah, ya. Terus pemberiannya lamanya udah. Sekarang bagaimana monitor respon terapi dari targeted terapi ini? Silakan Dr. Sigit atau Dr. Brahmana. Jadi setiap kali kita pengobatan, pertama adalah respon treatment.
Respon treatment di ovarian cancer dia selalu ada dua. Yang pertama adalah kalau sel kankernya menghasilkan suatu biomarker, maka biomarker itu bisa dilakukan terlebih dahulu. Baru kemudian kalau misalnya tadi dikatakan bahwa karena dia tidak spesifik, contohnya misalnya kalau dia CA125 naik, dia bukan berarti bahwa tumornya kambuh. Bisa saja dia sedang ada inflamasi dari suatu organ yang asalnya dari mesotel gitu. Nah, di samping itu juga kita harus melakukan monitoring terhadap efek samping gitu ya. Jadi kalau bevacizumab ya kita akan lihat periksa dengan dari urin lengkap gitu ya, adanya suatu proteinuri dan juga adanya suatu mikro hematuri, kadang-kadang sampai dengan gross hematuri ya. Nah, sedangkan yang seperti halnya kita PAP inhibitor ya karena dia efeknya mirip dengan kemoterapi ya, karena sebetulnya kalau PAP inhibitor itu diberikannya setelah kemoterapinya selesai dengan efek supresi dari eritropoiesisnya. Monggo, Bang. Oke, terima kasih. Jadi untuk teman-teman SPOG umum, jadi begini, kalau kita bevacizumab tidak ada syarat pemakaian. Oh, saya harus periksa apa, tidak. Begitu advanced stage kita operasi, kemudian ditawarkan kombinasi kemoterapi dengan bevacizumab atau tidak. Itu tentang anti-angiogenesis bevacizumab. Tetapi kalau yang olaparib sebagai anti-DNA repair, maka syaratnya kita harus mengecek BRCA mutation pada spesimen patologinya. Ada tidak mutasi? Kalau ada mutasi, diberikan. Karena itu sangat indikasi bila ada mutasi BRCA. Nah, yang perlu diingat, mengecek mutasi BRCA itu juga tidak murah. Jadi ngecek mutasi BRCA itu kira-kira mungkin 12 juta, 15 juta, tergantung panelnya itu ya. Bahkan itu sebetulnya kalau di luar negeri sudah rutin. Jadi misalnya ada high grade serous ovarian cancer begitu ya. Kalau di Singapura, di Jepang, tidak lagi kita minta, oh tolong dicekin BRCA dong, ini kira-kira mau diberi olaparib atau enggak. Enggak, karena otomatis hasilnya sudah keluar dengan BRCA-nya itu. Bahkan di Taiwan saja, kemarin kita baru seminar bareng, itu sudah otomatis 21 panel genetik mereka periksa pada spesimen histopatologi kanker ovarium. Jadi syaratnya untuk teman-teman SPOG umum, kalau mau memakai olaparib, maka kita harus ngecek ada tidaknya mutasi BRCA. Nah, tidak semua jenis kanker ovarium bisa diberikan olaparib. Yang bisa diberikan olaparib itu yang jenis epitelial. Kita tidak memberikan olaparib pada kanker ovarium germinal usia 18, imatur teratoma, diskerminoma tidak ada. Tidak kita berikan olaparib. Jadi kira-kira untuk monitornya apa? Ya tergantung monitornya. Kalau misalnya pasien itu katakan ya suatu ovarium preoperatif dia CA125-nya 1.500 ya. Kemudian setelah operasi bersih, komplit, gross komplit, CA125-nya menjadi 20. Maka dalam kondisi demikian monitoringnya bisa dipakai CA125, tetap dikombinasi dengan klinis. Maka artinya apa? CA125 hanya bisa dipakai monitoring kalau preoperatif highly elevated. Tapi ketika misalnya ada pasien CA125 preoperasi hanya 70, setelah operasi 50, ya jangan kita ngecek CA125 terus untuk monitoring relapse, ya karena memang jenis tumornya tidak menghasilkan CA125 jenis kankernya, karena tidak semua kanker ovarium kan menghasilkan CA125 yang epitelial itu. Jadi kalau highly elevated sebelumnya, operasi kemudian rendah, kita bisa memakai monitoring. Nah, tetapi tetap klinis harus juga diperiksa. Klinis itu apa ya? Palpasi. Kita kadang-kadang USG-nya tidak apa-apa Bu, bersih. Lupa kita palpasi, di supraklavikularnya gede. Jadi mungkin sudah progresif ke supraklavikular. Jadi kita back to basic, bagaimana kita monitoring, memfollow up pasien-pasien kanker. Jadi klinis, kemudian laboratoris, imaging bila diperlukan. Mungkin gitu, Prof. Terima kasih, Dr. Brahmana, Dr. Sigit. Masih belum ada pertanyaan lagi? Agak susah kali ya materinya ya. Sehingga pertanyaannya masih bingung kayaknya, ya, tapi nggak apa-apa.
Ya, pertanyaan lain, mungkin saya lempar aja pertanyaan lagi untuk Dr. Brahmana, untuk Sigit. Sebetulnya target terapi untuk kanker ginekologi apa aja selain dari kanker ovarium? Mungkin perlu dijelaskan pada teman-teman Objin, ada berapa target terapi yang biasa kita pakai atau sudah dipakai di Indonesia ini? Silakan, Dr. Sigit, Dr. Brahmana. Ya, jadi ini sebenarnya bukan barang baru, tapi masuk Indonesianya baru. Dulu ada yang dagang di Singapura ya, jadi pembrolizumab itu ada yang dagang di Singapura. Dia selalu akan dia tes gitu ya, jadi baik. Dia biasanya tesnya juga bisa multiple karena pembrolizumab adalah salah satu yang dia tidak single pathway. Jadi selain dia bekerja sebagai PD-L1 inhibitor, jadi artinya bahwa sel tumor itu dia bisa masking atau di hide pada saat limfosit T itu dia akan activated. Nah, tapi dia juga bekerja pada dMMR, juga pada microsatellite instability MSI. Jadi itu bisa digunakan pada cervix yang sebetulnya saat ini sebenarnya karena trialnya aja pada recurrence, tapi dia juga bisa combine pada saat sebetulnya kemoradiasi dia juga sudah mulai bisa ditambahkan. Nah, karena itu berhubungan dengan yang dulu konvensional dengan sebutan limfosit dan saat ini pada solid tumor yang seperti endometrium itu juga bisa langsung dilakukan pemeriksaan. Nah, demikian juga ya walaupun ada yang mengklaim tentang growth factor inhibitor dengan nimotuzumab itu juga tapi tidak banyak center-center di dunia yang memberikan walaupun itu sebagai add-on dari suatu treatment. Jadi basicnya sebetulnya salah satu yang tidak ngetop sebetulnya bendanya ada tapi tidak kurang berkembang karena dianggapnya bahwa pada borderline ovarian tumor yang unresponsive sebetulnya dia sudah dilakukan penelitian tentang KRAS BRAF inhibitor, tapi mungkin karena pertama bahwa rekarensinya dia kecil, sebagian besar bahwa borderline ovarian tumor adalah bagus sehingga drugnya juga tidak berkembang, sehingga para pebisnis industri farmasi dia di pipeline-nya adalah yang dia bikin buruk dulu ya, nah seperti halnya high grade cirrhosis ya, nah itulah yang akan menjadi target. Maka startnya biasanya dari yang recurrence, nanti lama-lama pergi ke mulai primer, kemudian dia akan berhitung tentang proporsi ekspresi. Monggo Bang. Oke, terima kasih Dr. Sigit. Jadi kalau kanker ovarium banyak Prof di cervix bahkan pembrolizumab dipakai pada kasus recurrent. Nah, ini indikasi pada kasus recurrent, FDA approve kasus recurrent. Nah, kondisi di Indonesia ini kalau sudah recurrent sudah habis-habisan begitu kan. Ini kan selalu menjadi masalah ini ya, selalu menjadi masalah. Nah, orang recurrent yang tadi ditanyakan pertama-tama menambah remisi berapa bulan, kemudian sudah habis-habisan ya, ini seninya pada kita ini ya. Jadi ada pada CA cervix bisa diberikan checkpoint inhibitor ya, kemudian pada CA endometrium bahkan beberapa trialnya banyak. Jadi begini, kalau di luar negeri di Singapura ataupun bahkan mungkin India saja juga sudah mulai, Vietnam juga sudah. Setiap CA ovarium spesimennya itu diperiksakan itu hasilnya bukan hanya adenokarsinoma, bukan hanya imatur teratoma, tetapi kita mendapat panel hasil reportnya. Tumor ini mutasinya di sini, kemungkinan obatnya FDA approve ini, juga dia ada mutasi di sini, FDA approve-nya ini, mutasi di sini, FDA approve-nya ini. Nah, itu klinisi kita yang harus memformulasi. Kan tidak mungkin kita berikan dikasih obat ini, targeted itu, targeted itu. Nah, itu kita yang harus memformulasikan. Jadi, menurut saya, ke depan itu memang eranya targeted terapi. Jadi mungkin nanti Dr. Sigit punya pasien ada 10-15 yang saya dirawat di SAL begitu ya.
mungkin si A itu obatnya lain, si B obatnya lain, si C obatnya lain, si D obatnya lain begitu ya, selain kemoterapinya maksudnya. Karena apa? Kelainannya pada A lain, pada B lain, pada C lain, pada D lain begitu. Nah, itulah namanya individualized medicine. Jadi berkembang Prof pada CA cervix, CA endometrium dan CA ovarium tentunya. Kalau CA vulva sih case-nya sedikit. Pada kasus-kasus yang case-nya sedikit, CA vagina juga rasanya betul-betul harus diperhitungkan mengenai target terapi. Makasih. Iya, terima kasih Dr. Brahmana, Dr. Sigit. Waktu udah mendesak juga. Hanya saya laporkan saja. Saya juga pernah membaca penggunaan pembrolizumab itu untuk koriokarsinoma. Ternyata memberikan respon yang sangat baik. Nah ini, jadi dia PD-L1 itu bisa beberapa cancer rupanya. Oke, saya kira waktu udah 4.26, 46. Boleh nggak, Prof? Jangan lama-lama, orang mau buka nih. Tadi mau tanya tapi nggak didengar kayaknya. Ya. Jadi terima kasih Prof. Jadi Prof Andri ini guru saya, Prof Sigit juga guru saya, ini Prof Brahmana juga senior saya. Jadi ini memang mengapa saya juga ini sedikit saya mungkin minta highlight sedikit pandangan dari Dr. Sigit dengan Dr. Brahmana ya. Jadi memang kalau kita lihat secara theoretically ya, hallmarks dari cancer itu kan multi pathway. Jadi it's impossible, nearly impossible kita cuma punya satu terapi that's all gitu ya. Jadi memang tetap cornerstone atau prinsip utama dari ovarian cancer itu tetap cytoreductive surgery dengan kemoterapi ya Dr. Brahmana. Jadi kenapa sih sampai diubek-ubek nih bagaimana kita bisa istilahnya kita keroyok nih dari minimal 6 hallmarks sampai 10 hallmarks itu gimana nih? Mana aja sih yang kira-kira pathway-nya bekerja pada pasien ini, jadi individualized medicine. Tapi saya melihat bagaimana kita nanti ini indah sekali ya kalau misalkan semua panel itu kita sudah bisa punya ya, kemudian kita bisa lihat pemetaan pada pasien tertentu ini ternyata ini yang mutasi ini gitu. Jadi artinya betul-betul kita bisa memperbaiki survival rate pada ovarian cancer khususnya ya, karena kita melihat dari 96 paper pada 40 tahun terakhir tentang survival rate pada ovarian cancer itu tidak bergeming di angka 45% in general gitu. Itu gimana nih? Apa ibaratnya ini Mama Loren ya. Prognosis ke depan Dr. Brahmana tadi sudah sedikit memaparkan gitu ya. Ke depan bagaimana Dr. Brahmana tersebut karena itu sangat costly. Ya. Jangan Dr. Brahmana tersikit lagi. Iya, Prof Andri. Terakhir aja saya tutup aja. Prof. Terapi cancer itu sebetulnya dilakukan untuk memperkecil residu tumor, ya, dengan pemberian operasi untuk memperkecil residu tumor. Kita berharap residu tumornya itu mikroskopik tidak ada atau residualnya benar-benar minimal sekali atau tidak ada residu. Nah, tidak ada residunya itu jangan sampai dia kan angiogenesis untuk memberikan nutrisi pada kanker itu ya, yaitu, dan jangan sampai dia memperbaiki diri, makanya diberikan anti repair agent ya, itu aja saya kira. Jadi tujuannya, jadi oleh karena itu target terapi nggak bisa berdiri sendiri, harus disertai dengan pembedahan atau kemoterapi. Saya kira terima kasih Dr. Brahmana, Dr. Sigit, mudah-mudahan ini menjadi amal kita dalam bulan Ramadan ini. Dilipatkan sampai 700 kali ya. Jadi Dr. Sigit ngomong A1 jadi jalan 700A. Dr. Brahmana 1B jadi 700B ya. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kehilapan. Saya serahkan pada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikian diskusi kita terkait target terapi pada kanker. Nah, pengobatan kanker sudah dengan precision medicine langsung pada target, lebih individualized dan mengacu pada kelainan genetik masing-masing penderita kanker. Dan diharapkan dari pemberian targeted terapi ini bisa memperpanjang progression free survival pasien kanker ovarium khususnya pada stadium lanjut. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber kita, Dr. Sigit, Dr. Brahmana, moderator kita Prof. Andriono, dan juga Dr. Tovan tentunya. Tampaknya sudah kita berdiskusi dan sampai kita di akhir acara Ashogi. Semoga materi Ashogi sore ini membawa banyak manfaat dan update ilmu khususnya tentang terapi pada kanker ovarium. Dan jangan lupa untuk kembali mengikuti Ashogi seri ke-20 pada tanggal 20 April 2022 pukul 15.30 dengan tema prosedur diagnosis pada kanker ovarium.
Terima kasih atas perhatian dan atensi seluruh peserta Asogi. Mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan selama acara. Sampai jumpa di Asogi seri ke-20. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Prof. Pamit ya. Dr. Sigit, sehat, Prof. Prof. Sigit. Dr. Brahmana sudah ciao.